Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi kelas 11, baik itu IPA ataupun IPS. Berjumpa kembali dengan saya Khazinatul Asrar. Masih ingat nama saya, Mbok? Sudah lama kita nggak berjumpa, masa lupa ya. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali ya. Saya harap kalian dalam kondisi sehat, tidak ada aral ataupun penghalang yang berarti lah. Pada kesempatan kali ini memang tidak seperti biasanya. Biasanya kan kita bisa bertatap muka secara langsung, tapi kali ini kita cuma bisa bertatap muka lewat dunia maya atau KBM dengan sistem daring dalam jaringan. Tapi saya harap kalian semua selalu diberikan kesehatan, kesemangatan dalam belajar, selalu optimis walaupun kondisi yang seperti sekarang ini, dan semoga mendapatkan berkah para kiai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini sistem daringnya kayak gini, jadi cuma mungkin kalian melihat gambar dan ya ada tulisan-tulisan sedikit-sedikit lah ya, intinya belajar lah ya, belajar ya. Sebelum kita lanjutkan, saya cuma ingin ya mengasih tahu kepada kalian bahwa mungkin dulu saya pernah mengenalkan kepada kalian nama dan lain sebagainya ya. Di sini sengaja saya tulis kembali untuk lebih kalian mengenal Bapak. Saya nama Khazinatul Asrar. Wis kenal tapi kenal meneng. Status menikah. Mapel atau mata pelajaran yang saya ampu mulok, dalam hal ini hadis. Anak saya baru 2, bergabung di SMA Yabaki mulai tahun 2018. Mungkin kalian kan tidak tahu saya mulai di SMA Yabaki ini tahun berapa ya. Nggak apa-apa, sebenarnya bukan hanya itu. Lihat saja di pojok ada tulisan nama channel ya. Sebenarnya saya juga ingin mengenalkan Bapak sudah punya channel sendiri, channel di YouTube ya, channel di YouTube. Saya juga manusia biasa ya, jadi kadang ya mau kayak gini, tapi sebenarnya hal ini memang sudah bisa dikatakan kebutuhan pokok. Kenapa? Karena sekarang ini semua akses ya, semua akses itu semua menggunakan internet. Kalau kalian tahu, ngaji yang sekarang ini karena kondisi pandemi, biar orang-orang tetap bisa ikut ngaji, seperti Syekhina Kiai Mustafa Bishri itu pun mempunyai channel ya khusus yang untuk menayangkan ya acara ngaji-ngaji beliau ya. Intinya sebenarnya biar kita bisa berbagi manfaat, kita bisa berbagi ilmu. Walaupun kalau saya sendiri sebenarnya nggak punya ilmu, cuman ya kepengen lah ya, sedikit-sedikit kita berbagi. Kalian lihat saja di channel saya, kalian bisa mungkin bagi yang ingin belajar seni baca Al-Quran bisa, ingin mendengarkan tausiah juga bisa, sholawat, lagu sholawat ataupun lagu-lagu islami juga bisa, ataupun yang lain ya. Ngaji juga ada, ngaji ada kitab tafsir Jalalain ya, di tiap hari Rabu dan Kamis tayang itu. Tiap hari Rabu dan Kamis kitab tafsir Jalalain. Bagi yang di pesantren maupun di luar pesantren silahkan kalau ingin belajar bersama. Saya belajar, kalau umpama ada banyak kesalahan-kesalahan, saya sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik demi kemajuan channel saya. Tidak lebih jauh ya, maaf sekali malah kayak iklan lah ya. Ya nggak apa-apa Mbok, ala rapopo sedih lo sedih lo, masa nggak boleh ya. Terus kita teruskan lagi yang dalam hal ini sebenarnya dulu
entah kenapa saya kok belum sampai sempat membuat metode atau cara memberi makna gandul. Model pesan dari dulu saya nggak pernah, entah kenapa. Ingin sedikit saya kenalkan kan dulu waktu itu, tapi ini saya ingin buat secara tertulis, dan insya Allah kalau saja ada kesempatan, ada waktu, nanti akan saya cetak atau saya bentuk file seperti di Microsoft Word atau PowerPoint ataupun Excel, nanti saya buat, akan saya bagikan mungkin lewat wali kelas kalian ya. Tidak cuma untuk kelas 11 tapi juga untuk kelas 12 dan kelas 10 ya. Kayak gitu. Sedikit nggak apa-apa lah ya. Saya mulai dari judul pengenalan cara memberi makna gandul model pesantren yang meliputi satu bentuk atau tanda ataupun tarkib. Terus makna pegon itu artinya apa? Tulisan Arab yang nanti ditulis secara miring di bawah teks Arab kitabnya ya. Terus yang ketiga adalah rujukan ya, seperti itu. Ini di sini sudah saya tulis ya, karena memang terlambat apa ya, dulu belum sempat, dan entah kenapa saya juga kurang tahu hal-hal yang menyebabkan saya nggak bisa menuliskan baru kali ini, malah dengan kesempatan yang daring ini ya. Dari nomor nama tarkib, bentuk, tanda, uraian dalam bahasa Arab, makna Jawa, tata letak tarkib, itu harus diperhatikan. Yaitu satu, nama tarkib disebut dengan mubtada, dalam bahasa Arabnya juga mubtada. Bentuk tandanya huruf mim. Mim itu singkatan dari mubtada. Orang Jawa mengatakan dengan utawi ya. Ini khusus yang di luar pesantren atau belum pernah mengkaji masalah seperti ini. Kalau yang di pesantren ataupun kalian yang sudah pernah mengaji, saya yakin nggak asing hal-hal seperti. Tapi ini untuk khususnya karena di SMA ya, bagi kan campur aduk lah ya. Ada yang dari pesantren, ada yang di luar pesantren, bahkan ada yang istilahnya sudah pernah di pesantren tapi mukim, jadi akhirnya mungkin agak lupa ya. Ini saya ingatkan kembali tuh. Terus tata letaknya di mana? Di atas tulisan. Jadi teks kitabnya yang di kitabnya itu kita taruh tanda utawi atau mim, ditaruh di atas tulisan. Dalam ini mim seperti ini, namanya mubtada ya, singkatan mubtada, memang makna Jawanya utawi. Terus yang kedua kho ini artinya khobar ya, khobar. Nah ini mencakup khobar mubtada, khobarnya kana dan akhwatnya ya, itu hubungannya dengan wa akhwatuha, itu karena wa akhwatuha semuanya ada di kitab nahwu. Sedikit demi sedikit, yang penting kalian kenal kalau kho tandanya di atas tulisan, letaknya di atas tulisan, itu artinya iku ya, iku, khobar singkatannya. Terus yang ketiga fa'il ataupun naibul fa'il, isimnya kana wa akhwatuha, isimnya inna wa akhwatuha, yang di sini bisa ditandai dengan fa, cuma huruf fa. Kalau ditandai fa dan alif, ada alifnya, ini membedakan untuk yang berakal saja. Kalau fa saja tidak berakal. Opo dalam singkatannya untuk tidak berakal, sopo untuk yang berakal ya. Nah ini letaknya juga di atas tulisan. Yang keempat naat atau sifat. Naat atau sifat ini ya, naat atau sifat ini ditandai dengan huruf nun. Naat singkatan dari naat, sod singkatan dari sifat. Orang Jawa mengartikan dengan kang. Tata letak masih di atas. Ini semua untuk awal saya tulis bagian tata letak yang di atas semua. Jadi kalian tulis. Lah itu kalau ditata atau diatur di bawah, ditempatkan di bawah, nanti jadi kacau karena sudah dari dulu kayak gitu ya, untuk memudahkan. Jadi kalau kompak kan enak. Yang kelima dal. Di sini singkatannya tadi dengan dal, artinya badal. Kalau dalam tarkib bahasa Arab, badal orang Jawa mengartikan dengan rupane, tata letaknya di atas ya, seperti itu. Terus kita lanjutkan ke maf'ul bih. Maf'ul bih di sini tata letaknya di atas juga sama.
Maf'ul bih disingkat dengan mim fa. Mim fa artinya ing kalau orang Jawa mengatakannya. Ing. Maf'ul mutlak sekarang nomor 7 ataupun masdar. Singkatannya menggunakan mim to, singkatan dari mimnya maf'ul, to-nya diambil tengahnya mutlak, maf'ul mutlak, atau dengan ba, huruf ba, masdar. Ya, silahkan, itu tanda saja, tanda. Ya, orang Jawa mengatakan dengan kelawan, tata letaknya di atas. Jadi ketika kalian mendengar kiai atau yang memberi makna dengan kata kelawan, berarti tandai saja kalian boleh menggunakan mim to atau dengan ba. Yang ke-8 dzaraf atau maf'ul fih, ya namanya. Dza bentuk singkatannya, singkatan dari maf'ul fih atau dzaraf. Ya, maf'ul fih bahasa Arabnya maksudnya maf'ul fih atau dzaraf. Lah, kalau orang Jawa memberi makna dengan ing dalam, masih di atas. Hal, tulisannya hale kayak gitu, singkatan dari hal. Makna Jawa hale, masih di atas. Tamyiz ta, ya, apa nih di atas tulisan juga. Jawab jim lah. Jawab disingkat dengan jim, artinya mongko, masih di atas tulisan karena nanti ada jim tapi tata letaknya di bawah, artinya beda. Terus taklil, kalau orang Jawa memberi makna krono, krono itu berarti menggunakan ain, ailat singkatan dari itu, krono. Nah, sekarang mulai dari tata letak yang di bawah. Ingat ya, ini peletakannya nanti ada di bawah semua. Tanda kelakuan atau sya'an bahasa Arabnya, ini dengan cuma titik 3 dikasih garis bawah. Orang Jawa memberi makna dengan kelakuan. Jadi mudah kalau kalian ingin menulis kata kelakuan, annahu saat temennya kelakuan, nggak usah ditulis kelakuan, cuma tulis titik 3 garis bawah. Lah, tata letaknya di bawah. Terus nun, tadi kan ada nun di awal tapi naat, singkatan dari naat. Lah, kalau tata letak di atas itu memang naat. Kalau tata letaknya di bawah artinya nafi, singkatan dari nafi. Yang nafi maksudnya adalah ora, ora maknanya. Terus jim, nah ini jim kok tata letaknya di bawah, maka artinya jamak piro piro. Dilanjutkan lagi di sini, kita melanjutkan ke huruf-huruf dan amil nawasikh. Yang lain masih banyak sih ini. Sementara segini dulu, nanti kita lanjutkan lagi di bentuk file yang sudah jadi saja akan saya usahakan saya kompliti, saya lengkapi. Ini baru pengenalan awal saja, nggak usah khawatir. Insya Allah kalian nanti pelajari bersama. Kalau huruf jar ini juga harokatnya belum saya kasihkan, jadi untuk mempermudah saya kasih harokat juga nanti insya Allah. Huruf jar di sini mencakup huruf qasam juga ya mestinya. Huruf jar dulu, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, ini huruf-huruf jar. Huruf qasam wawu, ba, tak sebenarnya. Lah, dari min ini kalau orang Jawa memberi makna sangking. Kalian hafalkan dua yang sama min dan an, kebetulan sangking orang Jawa memberi makna seperti itu. Ila, marang atau tumeko, ala ing atase, fi ing dalem, rubba pirang-pirang, ba yang ba itu disambung ke lawan, kaf koyo, lam kadwe. Kalau kalian hafal, nanti kalau ketemu huruf-huruf jar seperti ini nggak usah dimaknai, karena kalau sudah hafal kan mudah. Jadi ketemu minal masjidi, sangking, berarti kita sudah nggak usah nulis kata sangking lagi atau menuliskan huruf jar di atas, nggak usah, langsung kita sudah tahu maknanya. Tinggal mungkin kalau yang belum tahu maknanya al masjid sudah tahu, ini nggak usah lagi, malah mudah ya. Terus huruf atof ya, huruf atof masih banyak sih huruf lagi, ini cuma sebagian lah saja, nanti saya lengkapi insyaallah. Wawu maknanya lan, fa maknanya mongko nuli, summa nuli, au utawa, am ya utawa, imma ono kalane makna Jawa loh ya. Ada kalanya kalau bahasa Indonesia, nanti kita bertahap sedikit-sedikit, kalian harus tahu bahasa Indonesia karena zaman sekarang orang ingin mengaji dan kebetulan kalau dari kota pasti nggak paham bahasa Jawa. Sedikit-sedikit kalian juga harus belajar bahasa Jawanya apa, bahasa Indonesianya mestinya harus bisa juga, karena apalagi kita di sekolah ya, di sekolah. Terus imma ono kalane bal ya, ini bal maknanya balik, la ora, lakin tetapi ne, hatta sehingga, lakin bukan lakin. Nah, terus huruf lagi yang termasuk ngamil nawasikh, ada ini yang huruf, ada yang kalimah fiil. Yang huruf
inna anna lakinna ka anna laita la'alla, yang maknanya inna anna teman setuhune, lakinna tetapi ini, nanti kalian akan dapat ininya insyaallah. Ka anna kaya sak temene, laita menawa la'alla menawa, dan bahkan mungkin kalau perlu nanti biar kita hafal, saya akan praktekkan dengan model kalian mendapatkan tugas untuk apa arti dari min, umpama seperti itu. Inna anna apa artinya dalam bahasa Jawanya, itu seperti itu. Terus inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, ini keliru ya, maaf, ini ada inna harusnya kana, nanti saya betulkan. Kana wa akhwatuha, tulisan maklum kalau namanya manusia masih salah, jadi jangan kita mensejajarkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah. Kalau manusia masih mungkin salah. Kalau orang ingin semuanya harus benar, muhal, tidak mungkin ya. Terus kana maknanya ada, ono, amsa manjing waktu sore, asbah manjing waktu subuh, adha manjing waktu duha, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Zona waktu juga sama, sudah ada artinya. Terus kita lanjutkan saja, itu untuk apa namanya, pengenalan awal ya. Sekarang untuk masalah rujukan ya. Rujukan itu tata letaknya ya, kalau yang merujuk di bawah ya, yang rujukannya di atas. Artinya di bawah tulisan yang merujuk, dia merujuk mana? Tata letaknya di bawah. Nanti rujukannya di bagian atas ya. Contoh bentuk rujukan, silahkan kalian boleh model apa-apa, silahkan, simpel aja, nggak usah yang sulit-sulit. Kalian gambar dengan bentuk upin ipin tambah lama malah, atau gambar ular terlalu lama. Kalian pilih gambar-gambar yang simpel saja, bentuk-bentuk yang simpel. Buat sama yang merujuk gambarnya umpama E seperti ini, terus rujukannya juga E. Ingat rujukannya di bagian atas, terus yang merujuk di bawah. Nanti kita contohkan di file yang insya Allah saya kirimkan ke kalian ya. Ingat ya, masih ya kalian kelas 11 ya. Kita ulang sedikit lah ya. Ulang sedikit nggak apa-apa lah. Kita ulang dari hadis ke-30 ya. Nah, masih ingat gak pengarangnya sudah lewat 1 tahun? Sudah terlewati 1 bulan, apa kalian masih ingat ya pengarangnya? Saya yakin agak lupa ya, saya juga banyak lupa. Nah, maka saya tulis lagi nih, nama beliau adalah Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Maryi Ad-Dimashqi ya, Ad-Dimashqi, seperti itu ya. Itu nama pengarang kitab Arba'in Nawawi. Mbok lupa, bahkan mungkin saya yakin kalian juga lupa masalah biografi pengarang kitab Arba'in Nawawi karena sudah agak lama ya. Ya, bukan saya suudzon, bukan, memang rata-rata manusia kayak gitu, apalagi sudah terlewati ada masa pandemi juga. Walaupun kita masih menghadapi pandemi, tapi saya yakin pandemi ini juga termasuk menguras pikiran kita ya, yang mungkin tadinya mau agak enjoy, otak kita encer, akhirnya jadi terfikir juga kan, mau kemana-mana harus pakai masker. Dan saya ingatkan kembali ya, memang untuk kebaikan kita semua, mari kita bersama-sama melawan ya namanya COVID-19. Cara melawannya bagaimana? Bukan kita mengangkat pedang atau senjata atau apapun, tapi cukup kita bersama-sama menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan cara jangan sering berkumpul, karena kita nggak tahu orang di sekitar kita sehat atau tidak. Karena banyak sekarang orang-orang yang tanpa gejala ternyata dia terkena virus corona ya, seperti itu. Bukan saya dokter, tapi sedikit menyinggung ya. Jadi kebiasaan yang mungkin biasanya kumpul-kumpul dikurangi. Terus lagi biasakan pakai masker, jaga jarak ya, jaga jarak. Terus seringlah mencuci tangan dengan air mengalir. Kenapa tangan? Karena tangan ini yang paling banyak difungsikan oleh manusia. Mok bingung, ini ora sikit ya. Ya karena memang tangan yang biasa untuk megang, mata untuk megang, area semua tubuh kita yang paling banyak bekerja itu tangan. Nah, maka ingat, cuci tangan
pakai sabun atau alat-alat yang pembersih lain nggak apa-apa ya. Itu pesan saya di masa pandemi ini ya, semoga pandemi ini cepat berakhir, amin Allahumma amin. Nama pengarangnya tadi sudah saya jelaskan, beliau lahir kelalen gue bok tahun 631 Hijriah, kalau dalam Masehinya 1233 Masehi, wafat 24 Rajab 676 Hijriah atau 1273 Masehi. Usianya sangat singkat sekali, beliau cuma 45 tahun kalau hitungan Hijriah, atau Masehinya 44 tahun tok, Masya Allah. Di umur yang relatif muda, dulu saya pernah sampaikan 4,5 tahun beliau hafal kitab At-Tanbih. Bahkan dalam kehidupannya beliau terkenal cuma membaktikan dirinya, mengorbankan semua waktunya untuk khidmah kepada ilmu, sampai beliau tidak terfikir untuk menikah. Masih ingat ya? Kalau kalian baru belajar saja sudah pikir pacar, nikah dan sebagainya. Bukan pacar, jangan yang resmi yang sah ya. Jadi yang terpikir malah itu ya, biasanya baru mau belajar weruh kudung, sing kudung putih sing ana apa jenenge mbeleke nang dhuwur sirah kadene ayu temen. Nah, biasanya kayak gitu, malah bukan terpikir untuk saya harus pandai, saya harus banyak ilmunya, bukan, baru ya. Seperti itu. Lah beliau sampai wafat tadi saya sampaikan tidak pernah menikah, belum pernah menikah, Masya Allah, karena cuma beliau gunakan untuk bakti kepada ilmu ya, seperti itu. Saya lanjutkan lagi, dulu saya juga belum pernah mengenalkan yang namanya ilmu hadis ya. Sedikit saya jelaskan, ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, nggak apa-apa karena memang penting ini ya. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, ada ilmu hadis diroyah, ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis diroyah itu nama lain dari ilmu mustalahul hadis, yang dengan ilmu ini kita bisa mengetahui jalur periwayatan serta teks hadisnya. Terus yang kedua, cara menerima hadis. Yang ketiga, cara menyampaikan hadisnya gimana. 4, sifat dari para perawinya sendiri, dan lain-lain, masih banyak lah. Nah, yang menjadi topik pembahasan dalam ilmu mustalahul hadis adalah jalur periwayatan tadi, teks hadisnya, yang akhirnya hadisnya disebut sahih atau mungkin hasan atau mungkin dhaif atau yang lain. Dan buah dari mustalahul hadis ini, ilmu mustalahul hadis adalah mengetahui tentang hadis yang sahih ya. Dengan hadis sahih kita berarti kan insya Allah melaksanakan atau mengamalkan apapun dengan dasar yang kuat. Hadis sahih itu hadis yang bisa digunakan untuk tetanggenan lah. Lah yang kedua namanya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu ilmu yang mencakup tentang penukilan apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, tindakan, ketetapan atau sifat. Nah, topik pembahasan dalam ilmu hadis riwayat adalah zatnya Nabi, sosok nabinya sendiri, dari apa yang menjadi kekhususan beliau, dan bukan dari ilmu hadis riwayat buah kok. Dan buah dari ilmu hadis riwayat adalah menjaga dari kesalahan pada penukilan apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mungkin agak terlalu cepat, kalian bisa review tayangan videonya ya. Review tayangan videonya, kalian bisa ulang sampai paham. Terus lagi ingat ya, channel saya ya, channel saya buka aja di situ ya. Kalau mau subscribe ya matur nuwun, terima kasih ya, terima kasih sekali ya. Maaf ya agak katrok mungkin ya, nggak apa-apa lah, sedikit pisan-pisan katrok biasanya juga iya sih ya. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-30 ya. Siap kitabnya, sudah siap semua ya? Kitab hadis Arba'in Nawawi kalian persiapkan, sedikit-sedikit kita memberi makna lagi kayak dulu lagi ya. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih ingat ya duduk kayak gitu, doa ya. Qala al-muallifu artinya pengarang ini mengatakan ya, dan semoga beliau ya menjadi perantaraan kita bisa mendapatkan manfaat ya, dengan
beliaunya sendiri atau dengan ilmu-ilmunya juga di dunia maupun di akhirat. Ya, maka amin tadi. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus salasuna, utawi iki, ingat ya, utawi tandanya tadi mim, iki iku hadis as-salasuna kang kaping 30, hadis yang ke-30. Kita masuk ke hadis 30, sedikit diulang mungkin kalian masih ingat ya dulu. An Abi Sa'labata, dan ceritaake saking sahabat Abi Sa'labah Al-Khushani, namanya Jursum. Ya, namanya siapa? Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Radhiya, kalau nama nggak usah dimaknai, nggak apa, baca apa adanya saja. Kalau mau detailnya ya namanya Jursum, beliau putra dari Nashir, terus beliau Jursum punya anak namanya namanya Sa'labah, ya gitu saja. An Rasulillahi, dan ceritaake saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ngendika sapa Rasulullah, titik 2, isinya apa yang dikatakan oleh beliau. Innallaha faraidha, innallaha sak temene Gusti Allah iku faradha, wus merdoake sapa Gusti Allah faraidha ing pira-pira kefardonan. Fala tudayyauha, mongko aja niyak-niyakno sira kabeh ha ing faraid. Wa hadda, lan batesi sapa Gusti Allah hududan ing pira-pira batas. Ing ya tadi karena fil mutaaddi, hududan ing pira-pira batas. Kalau Allah sudah membatasi ya, maaf tadi ada gangguan sedikit anak saya. Ya, maaf sedikit ya. Maaf sedikit tadi ya, kita teruskan lagi. Lanjutkan. Fala ta'taduha, mongko aja ngliwati wates sira kabeh ha ing hudud. Mongko aja ngliwati wates sira kabeh ha ing hudud. Ya, jangan kalian melewati batas yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya melewati batas tetap enggak baik. Wa harrama, lan ngaramake sapa Gusti Allah asya'a ing pira-pira perkara. Ya, kalau hal-hal yang sudah diharamkan, fala tantahikuha, mongko aja ngrusak sira kabeh ha ing asya. Apapun yang sudah diharamkan ya jangan dirusak dengan cara kalian melakukan, jangan. Wasakata, lan kendel sapa Gusti Allah an asya'a saking pira-pira perkara, bukan apa-apa, rahmatan krana welas lakum marang sira kabeh, ghairu nisyanin, ora mergo lali, tidak karena lupa. Fala tabhasu, mongko aja bahas sira kabeh, ya, biar kalian mereview ya, agak cepat sedikit karena durasi juga. Mongko aja bahas sira kabeh anha saking asya, utawi hadis iku hadisun hasanun, jeneng hadis hasan, nama itu sudah. Rawahu, kang riwayatake ing hadis sapa Ad-Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni, wa ghairuhu, lan liyane Imam Ad-Daruqutni. Jadi hadis yang ke-30 ini menjelaskan ya masalah apa? Bahwasanya Allah sudah memberi kewajiban-kewajiban, membebankan kewajiban-kewajiban, kefarduan kepada hambanya yang mukallaf mestinya, tidak anak di bawah
mukallaf. Anak di bawah umur enggak, tapi khusus yang sudah mukallaf seperti kalian kan sudah baligh semua. Baligh itu ukuran kalau umur tanpa ada hal yang di alami sebelumnya berarti ya 15 tahun, kurang dari itu enggak. Kalau mengalami mungkin haid itu ya 9 tahun hitungan qamariyah atau istilahnya hijriyah. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki karena keluarnya sperma itu batas balighnya laki-laki, mimpi basah katakanlah seperti itu. Itu laki-laki kalau yang umurnya 9 tahun. Tapi tadi saya sampaikan memang hitungannya pakai hijriyah. Hitungannya pakai hijriyah bukan masehi, ya. Ya seperti itu. Jadi Allah memberi atau membebankan beberapa kewajiban, kefarduan yang memang harus dilakukan oleh hambanya yang sudah mukallaf. Amanat dari Allah, maka jangan kalian sia-siakan. Lakukan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, itu yang termasuk fardu wajib, ya, zakat, ya. Jadi kalau yang yang sunat istilah anjuran, tapi ini faradho itu berarti kefarduan, memang yang hukumnya wajib, haji, ya. Terus Allah juga memberi batasan-batasan yang itu tidak boleh kalian melewatinya, ya, melanggarnya. Maka fala tantahikuha bisa diartikan dengan merusak, bisa diartikan juga dengan melanggar, ya. Terserah kalian, boleh milih. Fala tantahikuha mongko aja nglanggar sira kabeh ha ing hudud asya, ya. Jangan kalian merusak atau jangan kalian melanggarnya. Jadi Allah sudah memberi batasan-batasan. Contoh, berbuat baik kepada tetangga. Nah, kalau melewati batas berarti kalian sampai berbuat tidak baik kepada tetangga. Ya, banyaklah contoh-contoh dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah. Kita boleh memakan, mengkonsumsi semua binatang yang memang secara syariat diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan contoh ular, buaya, ataupun binatang-binatang yang mempunyai cengkerem. Cengkerem itu cakar, ya, kuku yang tajam itu loh. Terus binatang-binatang yang buas, ya, buas itu juga nggak boleh, seperti itu contoh saja. Jadi Allah sudah memberikan batasan-batasan yang kita nggak boleh melanggarnya memang. Lah, Allah itu diam dalam beberapa hal itu bukan apa-apa, karena Allah mempunyai rahmah, belas kasih kepada hamba, terutama umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan lupa. Jadi jangan kalian anggap Allah lupa. Umpama ada hambanya yang melanggar batasan-batasan Allah, hamba Allah yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, terus tidak disiksa atau tidak dikenai pidana, katakanlah seperti itu. Kalau dalam bahasa hukum itu pidana, maka itu sebenarnya malah bukan Allah lupa, itu bukan. Allah sebenarnya rahmah, punya belas kasih. Bok-bok engkau Arab, orang bok-bok memang. Kalau Allah nanti menghendaki dia sadar, dia akan kembali dan akan diampuni asal dia mau bertobat. Jadi kalau bertobat insya Allah diampuni juga, ya, diampuni. Maka tidak terus dikenai hukuman atau yang lain. Fala tabhasu anha, maka jangan kalian malah gembok deneng Gusti Allah ora neksa nyong, aku manula deneng aku ora apa-apa. Nah itu bukan kayak gitu. Allah masih punya belas kasih untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti akan diberi kesempatan sampai dia hampir meninggal atau sampai terbitnya matahari dari arah sebelah barat sampai kiamat itu. Untung jadi umatnya Nabi dikasih belas kasih seperti itu, ya. Itu bukan karena Allah lupa. Maka dari itu kalian nggak usah malah deneng kaya menantang, jangan, ya, jangan. Tapi kalian harus sadari kalau apa yang kalian lakukan itu salah, ya, salah. Hadis ini disebut hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lain, banyak, tidak cuma beliau saja, ya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian dulu.
Tapi ingat pesan saya, tetap pakai masker, ya, jaga kesehatan, cuci tangan menggunakan air mengalir. Terus apa? Perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bisa menghilangkan, mengangkat corona yang sampai saat ini di belahan dunia ini dipusingkan oleh masalah corona. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mungkin kalian ingin dijadikan orang yang sabar, saya pernah punya ijazah dari Syekhina. Kalian wiridkan saja bacaan sholawat seperti ini. Kalau ingin jadi orang yang sabar, makanya sampean wudune gede banget. Wis wudune gede banget, dilalah pokoknya ono bae berisik ya, berisik. Maka terus rasanya, atau gigi, sakit gigi biasanya kayak gitu. Ya, kalau sakit gigi, waduh, wong tanggane ribut terus rasanya genah banget. Lah, biar kalian bisa sabar, saya pernah dapat ijazah seperti ini. Baca ya, untuk meredakan sedikit-sedikit rasa yang enggak enak ya. Biar kita bisa sabar, kita bisa tahan, bisa tabah. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinit thahir. Saya ulang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinit thahir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinit thahir. Ya, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk masalah tugas untuk kelas 11 ini, ya, saya minta kalian cuma tugasnya kayak gini saja. Saya buat mudah. Kalian tulisan makna ya. Tulisan makna yang menggunakan apa namanya? Panduan yang saya tuliskan tadi ya. Saya tuliskan tadi. Kalau yang belum bisa tulis Arab, pegonnya pakai Indonesia nggak apa-apa. Yang penting tarkibnya, tanda-tanda di atas, di bawah itu tadi loh. Ya, itu untuk tugas kalian. Nanti seperti biasa bisa lewat nomor HP saya, kalian langsung kirim boleh, atau bagi yang mungkin di pesantren nanti dikumpulkan jadi satu, nanti bawa ke sekolah yang dekat ya, pesantren yang dekat tapi, atau kalian titipkan ke guru yang bertugas untuk mendampingi kalian ya. Tugasnya seperti itu. Apa tugasnya? Kalian maknai sesuai dengan kaidah cara memberi makna model pesantren seperti yang sudah saya anjurkan atau seperti yang sudah saya paparkan tadi ya. Seperti itu. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Pokoknya diingat-ingat, belajar, jangan bosan belajar, karena orang yang bosan belajar itu dia mengaku dirinya sudah pintar. Orang yang mengaku dirinya sudah pintar itu sama dengan takabur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang takabur. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin ya. Maka iblis diusir dari surga tidak ada lain karena dia takabur. Kalau ingin kita dekat dengan Allah, kalau orang dekat dengan Allah, pasti dia akan dimudahkan dalam segala hal dan akan diberi kesenangan-kesenangan yang kadang tidak pernah diduga sama sekali ya. Sama seperti mungkin kalian pernah merasakan itu ya. Bapak juga sering merasakan hal-hal seperti itu ya. Pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya. Kita tutup biasa dengan membaca kafaratul majlis. Kafaratul majlis yaitu fungsinya untuk melebur apapun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah kalau kesalahan itu kita lakukan diampuni oleh Allah karena ada tadi kafaratul majlis. Kita baca sholawat terakhir seperti biasa. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.